Hai, halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita film Donghua Wukong episode yang keempat. Yang mana di episode yang sebelumnya, Wukong dan para kera berbulu putih telah datang ke tempat persembahan untuk menyelamatkan para penduduk yang akan dijadikan persembahan untuk para siluman yang berjiwa gelap. Sehingga, terjadilah peperangan kembali antara para siluman berjiwa putih yang dipimpin oleh Wukong melawan para siluman jiwa gelap yang dipimpin oleh kera ekor merah serta kera lengan panjang. Yang di dalam peperangan tersebut, kera ekor merah yang tidak sanggup menandingi kekuatan Wukong pun akhirnya mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan berubah menjadi kera raksasa. Yang mana dengan perubahan tersebut, kera ekor merah pun bisa membalikan keadaan dan bisa mendominasi pertarungan. Melihat itu, Gouji dan Xiao Liu beserta para kera berbulu putih pun merasa kasihan terhadap Wukong dan ingin sekali membantunya. Tapi sayangnya, dengan level pertarungan setinggi itu, mereka sadar kalau mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk bisa menolong Wukong. Sehingga, hal yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah percaya kepada Wukong. Dan hebatnya lagi, meski sudah dihajar habis-habisan, Wukong belumlah kalah dan masih siap untuk melanjutkan pertarungan. Dan anehnya lagi, kini dia merasakan kekuatan yang sangat luar biasa yang mengalir di dalam dirinya. Melihat Wukong yang bisa kembali bangkit, kera ekor merah pun langsung berlari untuk kembali menghajarnya. Dan inilah yang terjadi. Ya, Wukong pun bisa bertahan dari serangan ekor merah, bahkan bisa mementalkan ekor merah, lalu memancarkan aura siluman yang sangat kuat. Dan tiba-tiba, Wukong pun bisa berubah menjadi kera raksasa layaknya ekor merah. Melihat itu, sontak saja Gouji beserta Xiao Liu dan para kera ekor putih pun merasa sangat terkejut sekaligus kagum dengan kehebatan Wukong yang tiba-tiba saja bisa berkembang sejauh ini meskipun tanpa berlatih sama sekali. Begitupun dengan kera lengan panjang yang juga terpukau dengan bakat alami yang dimiliki oleh Wukong, di mana dengan bakat luar biasanya, Wukong bisa meningkatkan kekuatannya dalam sekejap, padahal dia belum berlatih sama sekali. Di mana karena hal itu, kera lengan panjang pun akhirnya menyadari tentang potensi besar dari Wukong yang pasti akan bisa menjadi siluman super kuat suatu saat nanti. Kembali kepada Wukong dan kera ekor merah yang masih sedang bertarung. Dan pada akhirnya, Wukong pun bisa mengalahkan kera ekor merah dengan tinju mautnya. Tapi celakanya, saat ini Wukong juga telah kehabisan seluruh energinya berkat pertarungan habis-habisan yang dia lakukan melawan kera ekor merah. Padahal saat ini, masih ada satu lagi lawan yang harus Wukong lawan, yaitu kera lengan panjang yang merupakan kera yang jauh lebih kuat daripada kera ekor merah. Dan tiba-tiba, ya, kera
kera lengan panjang pun akhirnya turun ke dalam medan pertempuran untuk melawan Wukong yang saat ini sudah kehabisan seluruh energinya. Tapi meski begitu, alih-alih menyerah, meski dia tahu kalau dia sudah kehabisan seluruh energinya, tapi Wukong tetap bangkit kembali dan memaksakan dirinya untuk melawan kera lengan panjang. Melihat itu, kera lengan panjang pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya dan bermaksud untuk menghabisi Wukong dalam satu serangan. Kera lengan panjang pun semakin kagum kepada Wukong karena ternyata Wukong masih bisa bertahan, bahkan masih berniat untuk kembali bangkit demi bisa mengalahkannya. Sehingga di sini kera lengan panjang pun menyadari bahwa Wukong bukanlah kera biasa. Wukong yang padahal baru saja dilahirkan kembali sebagai kera muda dan belum mendapatkan kesaktiannya kembali, tapi dia sudah bisa mengimbangi kera lengan panjang di dalam pertarungan taijutsu. Meskipun saat ini Wukong dalam keadaan tidak fit karena dia telah kehabisan seluruh energinya, dan karena kera lengan panjang tak kunjung bisa mengalahkan Wukong melalui pertarungan taijutsu, kera lengan panjang pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya yang lain untuk mengalahkan Wukong. Hebatnya lagi, Wukong ternyata masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Tapi berita buruknya, akibat serangan tadi, kini Wukong sudah tidak bisa lagi mengeluarkan energinya. Karena lewat serangan tadi, kera lengan panjang telah menotok aliran energi Wukong, sehingga kini Wukong benar-benar sudah tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatannya. Dan setelah itu... Ya, kera lengan panjang pun kembali mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya yang lain untuk bisa menghabisi Wukong. Setelah berhasil membuat Wukong tidak berdaya, kera lengan panjang pun mengeluarkan unek-uneknya bahwa sebenarnya dari dalam lubuk hatinya, kera lengan panjang tidak ingin menyakiti Wukong dan ingin menjadi sahabat Wukong karena mereka berdua sama-sama spesies kera. Sehingga di sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa sebenarnya kera lengan panjang merupakan kera yang berhati baik, tapi karena dia tidak bisa melawan titah dewa alis kuning yang merupakan bosnya, selama ini secara terpaksa kera lengan panjang pun berbuat berbagai kejahatan. Apakah Wukong sudah benar-benar dikalahkan? Tunggu kelanjutannya ya guys.